Pertama kali waktu SMA itu aku mondok di Jawa Tengah, kebetulan di Purworejo tempatnya. Mondok yang jauh dari orang tua itu semenjak saya memasuki sekolah madrasah aliyah mungkin. Itu mondok yang pertama kali jauh dari orang tua. Yang paling jauh di sini, di Bandung, karena aku kan orang Karawang. Terus mondok juga dulu SMP sampai SMA di Karawang juga. Lalu aku mutusin buat mau cari pengalaman baru, cari teman baru, dan aku milih di sini di Bandung untuk mondok lagi. Pas masuk SMA sih, pas masuk SMA langsung mondok di Tasik. Ini kan jarak dari Sumedang ke Tasik lumayan jauh. Kalau sekarang Sumedang Bandung cuman 1 jam, setengah jam kalau gak macet. Kurang lebih 2014 kelas 4 SD. Itu pertama kali saya pesantren jauh dari orang tua, letaknya di Garut dan rumah saya ada di Bandung. Pesantren yang jauh ya mungkin di sini yang beda kota gitu, karena sebelumnya dari SMP SMA itu saya mondok di dalam kota di Karawang gitu, masih di daerah saya sendiri gitu. Nah paling jauh tuh ini di Bandung gitu, karena sekalian dengan kuliah kan. Kalau buat jarak sih jauhnya emang lebih jauh di sini ya di Bandung. Dulu kalau buat pertama mondok di SMP, pas SMP. SMP tuh di Sumedang, tapi kalau sekarang jaraknya emang lebih jauh di sekarang di Bandung. Sedih, nangis. Itu 1 minggu ada kali ya. Tiap maghrib biasanya suka keinget rumah. Kebiasaan-kebiasaan di rumah yang tidak seketat atau sebanyak kegiatan itu di pondok. Ada senangnya juga, kalau senangnya dapat teman baru dari luar kota, terus ngaji ilmu-ilmu agama yang lebih dalam lagi. Tentunya ya, namanya berpisah atau berjauhan dengan orang tua, pasti ada rasa ya dalam hati tuh galau, sedih kayak gitu. Saya juga pas pertama kesini padahal bukan bukan mondok pertama kali gitu. Bisa dinyatakan saya tuh mondok udah 8 tahun kalau sama sekarang gitu. Kalau pas saya kesini kenapa ya? Saya kok kayak anak baru mondok kemarin gitu. Perasaan saya kenapa kayak sedih dan bahkan makan juga jadi gak nafsu gak sih kalau kita baru pertama ke tempat yang baru gitu. Karena beradaptasi itu menurut saya sulit. Saya orangnya yang sulit beradaptasi dan bergaul sama orang lain tuh membutuhkan waktu yang lumayan banyak gitu, karena untuk beradaptasi suatu hal yang ya perubahan yang luar biasa lah gitu untuk saya. Jadi pasti aja siapa sih yang betah di daerah orang lain gitu ya, pasti tentu ada rasa sedih, ada galau, ada ya nggak enak gitu. Pertama kali jauh dari orang tua ya sedih, ada pernah nangis juga. Di saat saya sujud banyak orang yang mengatakan Masya Allah banget dia sujud lama. Nah di momen itu bukan saya sujud lama, tetapi saya nangis gitu saat momen sujud lama itu gitu. Karena ada mungkin rasa keinget, kangen gitu ke orang tua di saat jauh gitu. Waktu pertama aku mondok di Karawang, emang dekat sih ya, cuman baru pertama kali tinggalin orang tua tuh rasanya emang sedih banget gitu, sampai nangis-nangis gak boleh orang tua pulang gitu kan. Sebelum aku punya temen gitu. Tapi kalau sekarang sih ya udah biasa, karena emang udah sering ditinggal, bukan sering ditinggal sih, sudah sering jauh dari orang tua, jadi ya udah jadi biasa aja gitu, jadi senang-senang aja gitu. Kalau buat dulu mungkin karena pertama kali mondok, jadinya kayak belum pernah jauh dari orang tua, terus ibu aku juga ditambah suka nangis mulu mungkin karena anaknya nggak ada gitu. Jadinya lebih lebih sedih aja. Sering nangis kalau waktu awal dulu, kalau sekarang udah gak mau pulang. Wah, campur aduk, suka dan duka tentunya. Karena jujur, ketika orang tua meninggalkan saya, baru 2 menit keluar gerbang, saya nangis. Saya ngejar orang tua saya. Ya mungkin masih kecil dan bukan waktunya. Menurut saya pada kala itu, kok ditinggal begitu saja? Kok nggak peduli sih orang tua, kayak ngebuang saya di tempat yang nggak kenal, di tempat yang asing. Pertama kali hidup di sana ya mungkin merasa saya
merasa dikucilkan, dibuang begitu saja oleh orang tua. Itu duka. Dan senangnya sekarang yang saya rasakan karena ternyata karena ternyata tindakan orang tua ketika itu sekarang saya rasakan sangat bermanfaat di kehidupan. Seneng dan sedih. Senengnya itu bisa explore tempat baru, bisa kenal orang baru, bisa mencoba hal baru. Sedihnya tuh ya karena pulang setahun sekali, terus gitu, ya mungkin pertama kali datang orang-orangnya tuh nggak yang terlalu welcome banget gitu. Tapi ya dengan berjalan waktu ternyata orang-orangnya juga ternyata enak kok. Darah rendah ya, pernah waktu itu sampai ke klinik gitu. Terus biasanya kalau dulu tuh aku kalau sakit udah sampai nangis itu harus pulang gitu. Kalau udah nangis berarti udah gak bisa ditahan di pondok, harus pulang. Kalau buat parah nggak pernah. Tapi kalau sakit yang demam aja yang kayak gitu sering sih. Gitu aja. Paling kalau penyakit kulit ya waktu pas awal mondok gitu. Apa tuh? Pasti tahu. Sakit itu saya mengalami gatal-gatal itu dari pas mulai masuk bangku 1 SMA, 2 dan 3. Selama 3 tahun saya mengalami gatal-gatal itu. Sakit cacar karena dulu di pesantren teman-teman juga pada cacar gitu jadi ketularan gitu. Udah sih itu aja, cuman kalau demam itu aku jarang sih, alhamdulillah ya. Punya penyakit ketika mondok, tentunya saya punya. Salah satunya yaitu penyakit santri. Mungkin teman-teman juga tahu penyakit santri itu apa. Pernah sakit selain demam biasa karena efek mungkin tempat baru ya. Waktu itu aku pernah masuk rumah sakit. Aku lupa lebih tepatnya sakit apa, cuman yang pasti panas iya, asam lambung juga iya. Jadi aku dirawat kayaknya kalau nggak salah 2 hari, 3 hari gitu. Saya pernah sakit hepatitis A, di mana penyakit itu tuh penyakit kuning. Itu nggak tahu dari virus apa atau dari bakteri apa ya. Di situ saya pas didiagnosa di dokter gitu, bahwasanya dokter mengatakan ini terkena hepatitis A kayak gitu. Dan itu penyembuhannya luar biasa, sangat lama. Sangat lama karena itu selain hepatitis juga asam lambung kayak gitu. Biasa penyakit santri mah ya, mulai dari mah itu karena sering telat makan kayak gitu. Nah, kemudian pas SMA saya juga mondok kan, SMA juga gitu. Nah, itu saya sempat sakit kena corona. Saya pernah kena corona. Saya alumni corona. Tapi alhamdulillah atas izin Allah gitu ya. Saya bisa sehat lagi gitu. Itu juga saya isoman sendiri karena wallahu alam gitu kalau misalkan saya ikut isolasi di rumah sakit atau di itu gitu karena ya Umi saya menyarankan untuk udah isoma aja, isoma. Ya pasti isolasi mandiri intinya gitu ya. Isolasi di kamar saya melakukan aktivitas sendiri kayak gitu. Kalau di Universal ini selama saya jadi mahasiswa terus saya pesantren ini sakit paling parah ya kemarin mungkin ya sempat ngedrop lagi gitu, sering ngedrop hampir gejala tipes mungkin itu ya. Karena itu mungkin kecapean dan kurang istirahat. Aku pernah dihukum karena mungkin telat berjamaah. Terus hukumannya tuh aku disuruh buang sampah, terus suruh berdiri juga, gitu kan. Komplit deh intinya. Yang sering itu sih ketinggalan berjamaah. Karena mondoknya di pondok pesantren modern ya, di mana di situ kedisiplinan tuh benar-benar ditingkatin banget, apalagi dari bahasa kayak gitu. Nah, ada di sana tuh kayak jasus menjasus, jadi ada mata-matanya gitu. Kalau kita ngomong, misalkan minggu ini harus ngomongnya pakai bahasa Inggris, harus Inggris. Kalau pakai bahasa Arab harus Arab gitu. Tapi aku tuh sempat kayak keceplosan gitu ya. Aku tuh bilang puguh. Nah itu tuh puguh tuh bahasa Sunda gak sih? Nah aku tuh kayak keceplosan. Iya puguh gitu kayak puguh. Nah langsung aku tuh masuk catatan bagian bahasa. Dan malamnya aku tuh dipanggil. Habis itu ya dari lapangan sambil menggunakan pamflet gitu, pamflet bagian bahasa. Saya pelanggar bahasa gitu, lari-lari sambil ngelilingin masjid juga gitu. Banyak sih kalau hukuman-hukuman itu sering, tapi itu menurut saya ya menjadi kesan yang sangat luar biasa gitu.
Jadi di pesantren itu bukan hanya mengajarkan tentang hukuman-hukuman, tapi di balik hukuman itu ada suatu pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Selama di pondok banyak hukuman, tetapi saya yang sangat saya teringat sampai sekarang itu satu kali saya mengalami hukuman itu langsung dari pimpinan pondok pesantren saya gitu. Itu momen yang paling saya nggak bakal pernah lupa gitu. Alasannya karena saya telat ngaji waktu itu, karena ketika ngaji pimpinan pondok pesantren itu semua santri ketika beliau belum datang kita harus sudah ada di sana gitu. Namun ada beberapa hal mungkin saya ke WC dulu saat itu, begitu saya nyampe di majelis pimpinan pondok pesantren itu sudah ada dan begitu pun saya dihukum sama beliau. Pernah waktu itu aku nggak sholat jamaah apa telat gitu ya. Itu dihukumnya dijemur, ditontonin sama orang sambil istighfar gitu. Tapi bareng-bareng soalnya kan masih kehitungnya tuh hitungan ini tuh ringan. Pernah dong. Gara-gara kalau di pondok dulu kan aturan jamaah cukup ketat ya. Nah aku tuh kadang suka ketiduran kalau isya, jadi nggak jamaah isya. Jadi otomatis harus baca Quran di depan masjid. Itu sih pengalaman. Ketika tidak sholat berjamaah, ketika tidak mengaji, saya dihukum. Hukumannya menghafal, terus berdiri, itulah hukumannya. Tapi alhamdulillah bermanfaat sampai sekarang, membekas. Pernah waktu itu gak jamaah, disuruh dihukumnya tuh nulis 100 kali istighfar. Terus kalau di pondok aku dulu dihukum disebutnya dijilid gitu. Pernah juga keluar jajan itu melebihi batas yang ditentukan. Harusnya sebelum maghrib harus sudah ada di asrama. Aku masih di luar lingkungan pondok. Jadi dari gerbang pondok lewatin masjid sampai asrama disuruh jalan jongkok. Awalnya aku niat aku ya mondok di sini di Universal. Mungkin pertama alasan aku pengen mondok lagi, nerusin mondok aku lagi. Karena dulunya emang mondok ya. Terus yang kedua emang disuruh orang tua dan gak boleh ngekos. Dan yang ketiga kenapa milih pondok pesantren Universal ini emang karena rekomendasi dari kakak tingkat aku di sini. Itu mungkin aku emang belum tahu pondok pesantren apa aja di Bandung, jadi ya udah deh gitu yang ini aja. Gitu. Sebelumnya dulu tuh emang saya pernah pengen kuliah di Bandung. Cuman syarat dari orang tua saya harus mondok ngaji lagi gitu. Terus temen ada merekomendasikan di sini gitu. Karena masih keluarga dari pondok aku dulu di Cipasung. Terus sowan lah ke guru di sana dan ya disuruh ke sini merekomendasikan yang sama di Universal. Pertama, karena searching lewat sosial media juga ya, Universal itu tuh aktif, banyak banget kegiatannya, jadi saya tertarik. Saya ngerasa kalau Universal itu bisa jadi tempat buat saya tutup tumbuh. Dan dipaksa atau tidaknya sebenarnya nggak dipaksa. 50% tuh karena orang tua pengen tuh saya itu ada di pondok pesantren, gak boleh di kos. Dan 50% lagi memang saya tuh pure karena pengen ngelanjutin ngajinya. Karena dulu itu ngajinya kurang, jadi makanya saya masuk pondok pesantren. Kenapa milih Universal? Karena dulu tuh minta ke ibu ngekos, cuman ibu aku lebih nyuruh pilih pondok dulu lah gitu. Nah terus aku nyari-nyari di sekitaran UIN gitu yang deket tuh Universal apa dan apa gitu. Nah pas kesini langsung serak, jadi nggak ke pesantren yang aku tulis dulu di catatan gitu, langsung ke sini. Search di sini udah langsung suruh sini. Gak tahu ya saya juga awalnya gimana. Jadi dulu tuh pas saya keterima di UIN Bandung ini, emang saya tuh awalnya cari-cari kosan, awalnya itu. Tapi tiba-tiba umi saya tuh bilang, katanya, kok tiba-tiba nyari kosan, emang berani di kosan sendiri gitu. Karena saya salah satu orang yang emang penakut gitu, nggak bisa sendiri gitu. Terus saya bilang, oh iya ya, kenapa saya mencari kosan gitu, karena emang gak bakal bisa sendiri, kalau misalkan mau di kosan juga harus berdua. Nah lalu di situ ada inisiatif buat di Mahad aja. Nah ketika nyari-nyari di Mahad, tiba-tiba ada temen yang ngasih tahu gitu,
di Universal aja. Nah kebetulan orang yang ngasih tahu di Universal aja itu orang itu udah ada di Universal, itu salah satu santri Universal juga gitu. Nah dari situ saya, oh iya nih, kayaknya di Universal aja. Pas dihitung-hitung dari jarak, dari lingkungan, terus dari aktivitas kegiatan yang ada di Universal, oke sih buat saya cocok gitu. Asik ya, seru ya. Karena kalau menurut aku ya mondok di sini tuh nggak akan bosen karena banyak banget kegiatannya. Yang bermanfaat tuh pasti banyak banget di sini. Jadi otomatis seru dan bermanfaat. Aku merasa betah aja sih, betah. Ya, apalagi kan kegiatan akhir-akhir ini kan banyak apa ya, banyak kegiatan. Jadi nggak bikin mumet. Ternyata seru gitu ya, di Universal banyak kegiatan ya gitu. Banyak event-event, jadi nggak boring aja gitu. Gitu. Selain selain di kampus juga kita ada di Mahad gitu, bisa ngaji dan lain-lain. Seru dan saya menemukan banyak pengalaman hidup baru juga, banyak orang-orang luar biasa, ustadzah yang luar biasa, Abi juga sangat menjadi motivasi banget buat saya gitu, karena Masya Allah banget gitu, luar biasa, tidak ada kata-kata lagi, saya kagum, saya betah di sini. Kesannya seru sih di sini, betah, pengalaman baru, teman baru, terus suasana baru, apalagi ya, dapat pengalaman-pengalaman yang baik, panitiaannya juga, ya bisa mengupgrade diri gitu di sini. Saya tuh sangat terkesan dengan ini kepengurusannya, karena di sini kan mahasiswa semua ya, tapi mereka bisa loh memanage waktunya gitu, membagi waktunya untuk tugas mereka di kampus dan tugas mereka di Mahad gitu. Jadi tetap profesional gitu, kayak wah kerennya di sini gitu. Selain kita fokus di kampus, ternyata di sini juga orang-orangnya hebat gitu, bisa mengatur apa ya, waktu mereka gitu. Karena kita tahu sendiri kan, di universitas itu banyak acaranya, dan selain itu melatih kita juga mengikuti kepanitiaan-panitiaan. Itu sih yang membuat kesan saya kayak, wah universitas itu keren, walaupun orang-orangnya maksudnya mahasiswa semua, tapi mereka bisa loh memanage waktunya, mengadakan acara-acara yang bahkan kemarin sempat ya acara Sebandung Raya gitu. Itu luar biasa sih kata saya. Kalau boleh jujur, campur aduk juga kesan pesan ketika mondok di Universal. Karena dari namanya aja udah kelihatan universal. Jadi kayak Universal tuh benar-benar universal. Semua ada di sini. Ada santri yang suka baca kitab, ada yang baca Quran, suka ngaji, suka ibadah, suka tidur, suka main. Campur aduk di sini ada. Rasanya sangat suka dan duka di sini saya rasakan. Justru buat aku lebih betah gitu, soalnya mungkin kalau dulu nggak boleh bawa handphone, jadi dikit-dikit pengen nelfon ibu, dikit-dikit pengen nelfon ibu. Kalau buat sekarang udah ada handphone, jadi mau setiap hari, mau sedetik berikutnya nelfon ibu pun nggak apa-apa, jadi lebih senang gitu. Terus nggak apa ya, lebih berkembang mungkin aku di sini dibanding dulu pas SMP SMA, kayak tenggelam banget. Buat santri-santrinya, terutama buat diri aku sendiri ya, jadilah manusia yang beristiqomah, terus bermanfaat ya tentunya, karena sesuai slogan Universal, yaitu dari Universal untuk dunia gitu. Jadi kita harus mendunia gitu, sama dengan Universal. Harus ingat tujuan kalian datang ke pesantren itu mau ngapain, dan harus ingat pula ada orang yang harus kalian bahagiakan. Jadi jangan lupa tujuan kalian mau pesantren itu apa. Teruslah memperbaiki diri agar soalnya kan gak apa-apa sedikit demi sedikit juga memperbaikinya. Yang penting itu istiqomah, bukan kesempurnaan. Jadi perbaikilah diri setiap hari. Tetap semangat, terus berusaha, terus bisa menyeimbangkan kegiatan kampus sama di Mahad.
Jadi dunianya kekejar, akhirat juga kekejar gitu. Ya mungkin untuk diri aku mah tetap aku tuh bisa mengendalikan diri saya gitu, karena ya tantangan terbesar itu sebenarnya diri kita sendiri gitu, bukan dari lingkungan, bukan dari pengaruh-pengaruh yang lain, tapi ya itu diri kita sendiri gitu. Pesannya intinya saya selalu harus bisa mengendalikan diri saya gitu. Santri di sini selain rajin ngaji, jadilah orang yang bermanfaat. Karena selagi belum jadi orang yang hebat, selama kita jadi mahasiswa, jadilah orang yang bermanfaat. Walaupun kita hidup di dunia yang serba bebas ini, tapi jangan lupa kita ini adalah santri. Jangan merasa menjadi santrinya tuh ketika mondok aja gitu. Ketika kalian sudah lulus, ketika kalian sudah keluar dari universal gitu, kalian tetap memiliki sifat jiwa santri gitu. Di dalam diri kalian tuh tetap, oh saya tuh santri. Jadi di mana santri itu tahu batasan-batasan apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Mungkin seperti itu.